Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai studi kasus dan penata laksana diabetes mellitus tipe 2 pada pasien usia lanjut dengan komplikasi hipertensi. Dalam pembawaan materi ini tentu saja saya tidak sendiri. Saya bersama keempat rekan saya, ada Sakila Nirmala Nurohim, ada Sanaya, ada Hesa Lulu, dan Elsa Suci Okviamida, dan saya sendiri adalah Aninda Nasuha. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Next. Latar belakang dalam presentasi ini adalah diabetes mellitus tipe 2 atau DMT sering terjadi pada lansia, sekitar 30-40% populasi lansia, dan sering disertai komorbiditas seperti hipertensi dan penyakit ginjal kronis. Kombinasi ini meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular dan memperburuk prognosis, terutama tanpa terapi individu. Lansia rentan terhadap interaksi obat dan efek samping akibat perubahan fungsi organ. Oleh karena itu, pendekatan farmakokinetik termasuk bioavailabilitas dan volume distribusi dan waktu paruh penting untuk memilih terapi yang aman dan efektif, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Baik, diabetes mellitus tipe 2 pada lanjut usia. Diabetes mellitus tipe 2 pada lansia itu disebabkan oleh resistensi insulin dan disfungsi sel B pankreas yang diperparah oleh penuaan seperti sarkopenia, peningkatan lemak visceral, stres oksidatif, peradangan kronik, serta gangguan endotel dan vaskular yang meningkatkan risiko komplikasi mikrovaskular. Fungsi pankreas yang menurun juga menyebabkan sekresi insulin itu terganggu. Selain itu, perubahan fisiologis lansia seperti penurunan fungsi ginjal, hati, enzim hati, kadar albumin, serta perubahan distribusi cairan dan lemak tubuh mempengaruhi metabolisme obat, sehingga diperlukan penyesuaian dosis antidiabetik untuk mencegah efek toksik dan hipoglikemia. Next. Baik, komplikasi di hipertensi dan gagal ginjal. Yang pertama ada hubungan hipertensi, nefropati, diabetik, dan gangguan farmakokinetik. Hipertensi sebagai komorbiditas diabetes mellitus tipe 2 mempercepat nefropati diabetik, merusak glomerulus, menyebabkan proteinuria dan penurunan EGFR hingga gagal ginjal kronis. Penurunan fungsi ginjal mengganggu eliminasi obat seperti insulin, metformin, dan antihipertensi, yang meningkatkan waktu paruh dan konsentrasi plasma. Metformin dapat menumpuk dan menyebabkan asidosis laktat jika tidak disesuaikan. Kemudian ada penyesuaian dosis berdasarkan laju filtrasi glomerulus. EGFR digunakan untuk menilai fungsi ginjal dan menyesuaikan dosis agar mencegah toksisitas. Metformin dikurangi jika EGFR kurang dari 45 dan dihentikan jika kurang dari 30. Dosis insulin diturunkan karena sensitivitas meningkat pada CKD lanjut. Esaserenone aman untuk pasien dengan nefropati diabetik, namun perlu pemantauan EGFR dan kalium. Farmakokinetika berbasis populasi membantu perancangan dosis optimal berdasarkan EGFR, berat badan, dan elektrolit. Next. Kemudian ada prinsip farmakokinetikanya. Definisi dan parameter utama dari ADME. Farmakokinetika mempelajari bagaimana tubuh mempengaruhi obat melalui proses ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, yaitu umumnya di hati, dan ekskresi, umumnya melalui ginjal. Proses ini dipengaruhi oleh usia, fungsi hati dan ginjal, serta bentuk sediaan obat.
Perbedaan bentuk sediaan oral versus injeksi. Obat oral melalui first pass metabolisme sehingga bioavailabilitasnya menurun. Sedangkan injeksi intravena langsung masuk ke sirkulasi, yaitu bioavailabilitasnya 100%. Dan SC memiliki absorpsi lambat. Pemilihan sediaan pada lansia dan pasien CKD mempertimbangkan onset, durasi, dan risiko akumulasi. Kemudian ada model farmakokinetik, yaitu ada kompartemen dan orde eliminasi. Model satu kompartemen mengasumsikan distribusi obat cepat dan merata, sedangkan dua kompartemen mempertimbangkan distribusi lambat ke jaringan. Orde pertama menunjukkan eliminasi proporsional terhadap konsentrasi obat, sedangkan orde 0 bersifat konstan. Kemudian ada bioavailabilitas dan volume distribusi pada pasien CKD dan lansia. Pada pasien lansia dan pasien CKD, metabolisme dan ekskresi menurun, menyebabkan peningkatan kadar obat, perubahan komposisi tubuh, mempengaruhi volume distribusi, terutama obat lipofilik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah rencana pengobatan berdasarkan prinsip farmakokinetika. Berikut adalah rencana pengobatan yang dirancang berdasarkan parameter farmakokinetika dan fungsi ginjal pasien. Dengan pasien lansia umur 69 tahun dengan diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, gagal ginjal kronis stadium 3 dengan eGFR 42 mili per menit per 1,73 meter persegi dengan penggunaan metformin secara oral. Dosis awal 500 mg 1 kali sehari digunakan pada pagi hari. Evaluasi toleransi dalam 1 minggu dapat ditingkatkan menjadi 500 mg 2 kali sehari jika eGFR stabil di atas 45. Lalu hindari dosis lebih dari 1000 mg per hari karena risiko akumulasi dan asidosis laktat meningkat pada eGFR kurang dari 45. Selanjutnya, dilakukan monitoring dengan eGFR setiap 3 bulan. Tanda-tanda asidosis, laktat seperti mual, lemas, dan napas cepat. Lalu farmakokinetika yang dipertimbangkan seperti absorpsi lambat dan terbatas. Ekskresi 100% renal, dosis perlu disesuaikan dengan sesuai eGFR dan waktu paruh meningkat pada CKD perpanjangan interval. Next. Selanjutnya, insulin glargin atau injeksi subkutan dengan dosis awal 8-10 IU per hari diberikan pada malam hari secara SC. Penyesuaian bertahap berdasarkan glukosa puasa harian atau self monitoring. Risiko hipoglikemia meningkat pada CKD karena sensitivitas insulin yang lebih tinggi. Disarankan evaluasi dosis mingguan selama 1 bulan pertama. Lalu farmakokinetika yang dipertimbangkan yang mencakup bioavailabilitas SC 60-80%, absorpsi lambat, dan stabil cocok untuk kontrol glukosa basal. Tidak dieliminasi secara renal, aman digunakan pada CKD. Namun, peningkatan sensitivitas insulin akibat CKD dapat menyebabkan overdosis relatif, perlu pemantauan ketat. Next. Selanjutnya ada lisinopril atau ACE inhibitor. Dosis awal yang digunakan ialah 5 mg per hari. Titrasi bertahap setiap 2 minggu berdasarkan tekanan darah dan eGFR. Efek tambahan berupa proteksi glomerulus yang berfungsi untuk menurunkan proteinuria. Selanjutnya dilakukan monitoring berupa tekanan darah mingguan dan serum kreatinin dan kalium setiap 2-4 minggu pada awal terapi. Selanjutnya ada farmakokinetika yang dipertimbangkan berupa eliminasi sebagian besar oleh ginjal, akumulasi potensial pada CKD sehingga perlu dititrasi dosis perlahan, dan yang terakhir efek farmakodinamik sinergis dengan insulin guna meningkatkan sensitivitas insulin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian terdapat rasionalitas pengobatan berdasarkan prinsip farmakokinetika.
Rasionalitas pengobatan dalam studi kasus ini dijabarkan berdasarkan masing-masing komponen terapi. Yang pertama, terdapat obat metformin, yaitu obat oral. Penggunaan metformin tetap rasional karena memiliki manfaat kardiovaskular dan tidak menyebabkan hipoglikemia. Namun karena eliminasi renal, penyesuaian dosis diperlukan untuk menghindari akumulasi dan mencegah risiko asidosis laktat. Pemberian awal dengan dosis rendah yaitu 500 mg per hari dan monitoring eGFR secara berkala adalah strategi yang aman dan sesuai dengan pedoman KDIGO dan ADA. Kemudian yang kedua adalah insulin glargin, yaitu injeksi subkutan. Insulin glargin dipilih sebagai terapi basal yang stabil, cocok untuk lansia dengan kepatuhan rendah terhadap jadwal insulin kompleks karena ginjal bukan jalur utama eliminasi. Risiko akumulasi rendah, namun peningkatan sensitivitas insulin pada pasien CKD mengharuskan dosis awal rendah dan titrasi hati-hati untuk menghindari hipoglikemia. Kemudian obat yang terakhir itu lisinopril, yaitu obat oral. Lisinopril adalah pilihan rasional karena memiliki manfaat ganda, yaitu antihipertensi dan proteksi ginjal, reduksi proteinuria. Dosis awal yang rendah, 5 mg per hari, direkomendasikan dengan titrasi bertahap sambil memantau fungsi ginjal dan kadar kalium serum. Pada CKD, walau clearance menurun, efektivitas tetap baik, asalkan risiko hiperkalemia dimitigasi. Kemudian, terdapat bioavailabilitas dan volume distribusi pada pasien CKD dan lansia. Pada pasien lansia, bioavailabilitas obat bisa meningkat karena penurunan metabolisme hati dan fungsi ginjal, serta perubahan komposisi tubuh yang memengaruhi distribusi obat. Pada pasien CKD, penurunan fungsi ginjal mengganggu eliminasi obat, meningkatkan risiko akumulasi dan toksisitas, sehingga perlu penyesuaian dosis obat. Kemudian, interaksi obat dan rasionalisasi terapi. Yang pertama itu ada interaksi antara antidiabetik dan antihipertensi. Pasien lansia dengan diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi sering menggunakan terapi kombinasi yang dapat menimbulkan interaksi, seperti ACE inhibitor yang meningkatkan sensitivitas insulin, diuretik tiazid yang meningkatkan glukosa darah, dan kombinasi insulin dengan beta blocker yang menyamarkan gejala hipoglikemia. Pemahaman interaksi ini penting untuk mencegahnya efek samping yang berbahaya. Kemudian, ada rasionalisasi kombinasi obat dan jadwal dosis. Rasionalisasi pengobatan melibatkan pemilihan obat yang sinergis, dosis terendah yang efektif, dan penyesuaian jadwal dosis untuk pasien lansia. Hindari obat dengan waktu paruh panjang pada pasien gangguan ginjal untuk mengontrol glukosa dan tekanan darah dengan risiko minimal. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Interaksi obat rasional terapi. Strategi manajemen polifarmasi pada lansia. Polifarmasi pada pasien geriatrik memerlukan describing review obat berkala, penggunaan pharmacy-led medicine review, dan alat bantu seperti STOPP atau START, serta BIRS kriteria untuk menghindari prescribing yang tidak tepat. Next. Deskripsi kasus. Seorang pasien wanita lansia berusia 69 tahun didiagnosis dengan diabetes mellitus tipe 2 sejak 12 tahun yang lalu, disertai hipertensi dan penyakit ginjal kronis, stadium 3. Pasien datang dengan keluhan kelelahan, edema ringan di tungkai, dan peningkatan frekuensi buang air kecil malam hari. Pasien menjalani terapi kombinasi sebagai berikut. Yang pertama, metformin 50 mg 2 kali sehari obat oral. 2. Insulin glargin 10 enterunit subkutan setiap malam, injeksi basal insulin. 3. Lisinopril 10 mg sehari, ACE inhibitor untuk
kontrol tekanan darah, dan proteksi ginjal. Next. Deskripsi kasus. Parameter laboratorium saat pemeriksaan. Parameter HbA1c hasilnya 7,9%, nilai rujukannya kurang dari 7% target. Tekanan darah 148/90 mmHg. Nilai rujukannya kurang dari 130/80 mmHg. EGFR 42 mili. Nilai rujukannya lebih dari 90 normal, kurang 60 CKD. Keratin serum hasilnya 1,7 mg, nilai rujukannya 0,6 hingga 1,2 mg per dl. Diagnosis klinis 1. Diabetes mellitus tipe 2 terkontrol sebagian. 2. Hipertensi ringan sedang. 3. Penyakit ginjal kronik stadium 3. Moderating decrease in GFR. Pertimbangan klinis awal. 4. Resiko asidosis laktat dari metformin perlu dipantau karena EGFR kurang dari 45 mili. 5. Dosis insulin glargin masih dalam batas awal dan disesuaikan dengan glukosa puasa. Keenam, lisinopril digunakan sebagai antihipertensi dan pelindung ginjal. Pemantau kalium serum penting dilakukan. Next. Analisis farmakokinetik. Pengaruh bentuk sediaan terhadap parameter farmakokinetik metformin oral. Parameter bioavailabilitas nilai normal 50 hingga 60%. Pengaruh CKD relatif tidak berubah. Waktu paruh 4 hingga 8 jam. Dapat meningkatkan hingga lebih dari 15 jam. Volume distribusi 1 hingga 5 liter per kilogram cenderung meningkat. Eliminasi renal 100% terhambat pada EGFR kurang dari 45 mili. Insulin glargin injeksi subkutan. Parameter bioavailabilitas 60 hingga 80%. Pengaruh CKD tidak signifikan berubah. Waktu paruh 24 jam. Pengaruh CKD dapat memanjang sedikit. Model distribusi kompartemen 2 tidak terpengaruh signifikan. Eliminasi degradasi enzimatik ginjal jalur utama. Perbandingan farmakokinetik antara obat oral versus injeksi. Parameter bioavailabilitas 50 hingga 60% dipengaruhi absorpsi GI. Insulin glargin injeksi 60 hingga 80% dipengaruhi jaringan SC. Onset 1 jam. Insulinnya 1 hingga 2 jam. Peak efeknya 2 hingga 3 jam. Tidak memiliki puncak jelas. Eliminasinya 100% renal, enzimatik non-renal. Resiko CKD, akumulasi, dan asidosis laknat. Hipoglikemia karena peningkatan sensitivitas. Model kompartemen, 1 kompartemen, metformin 1 kompartemen, insulin 2 kompartemen. Orde eliminasi, metformin orde pertama, insulin orde pertama. Selanjutnya saya balikan ke moderator. Cukup sekian penyampaian materi dari presentasi kami. Sebelum menutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari presentasi pada hari ini. Kesimpulan dalam presentasi ini adalah studi kasus ini menunjukkan peningkatan penyesuaian dosis obat pada pasien lansia dengan DM tipe 2, hipertensi, dan CKD. Metformin yang diekskresikan melalui ginjal perlu dikurangin dosisnya pada pasien dengan EGFR rendah untuk mencegah akumulasi dan efek samping. Insulin glargin
meskipun tidak tergantung pada fungsi ginjal, harus dititrasi secara bertahap karena pasien dengan CKD cenderung lebih sensitif terhadap insulin, yang meningkatkan resiko hipoglikemia. Lisopril juga perlu disesuaikan untuk mengontrol tekanan darah secara efektif. Pendekatan berbasis farmakokinetika ini membantu mengoptimalkan kontrol glukosa darah, tekanan darah, dan mencegah progresivitas nefropati diabetik. Penyesuaian dosis yang tepat, pemantauan fungsi ginjal, dan evaluasi kondisi klinis pasien sangatlah penting untuk memastikan terapi aman, efektif bagi pasien lansia dengan komorbiditas tersebut. Cukup sekian penyampaian presentasi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mewakili kawan-kawan sekelompok. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.